Kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14, saya mengajak kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu di rumah masing-masing, tempat masing-masing kita bangun berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-6. Kita mulai 2, 3. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan macam besar, dan dia mengundang banyak orang." Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah memberikannya, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang yang miskin dan orang-orang yang cacat dan orang-orang yang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuhan, apa yang membuat perintah itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Silakan dulu. Saya berharap Bapak Ibu semua memiliki hati untuk fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu meninggalkan semua kepentingan Bapak Ibu, apapun itu bentuknya, untuk kita mendengarkan suara Tuhan, peringatan Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah "Maafkan Saya". Saya ulangi, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah "Maafkan Saya". Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara mengenal Tuhan, ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian beribadah, berbakti, berdoa, dan seterusnya, ketika itu saya dan saudara telah menerima undangan dari anak domba Allah. Kita semua telah menerima undangan dari sang pemilik jamuan yang kudus dan mulia itu. Dan hari-hari ini, saat ini adalah mendekati menjelang akan
yang akan dilakukan oleh Tuhan itu. Dan oleh karena itu Tuhan telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk pergi dan mengingatkan kembali kepada hamba-hamba yang sejak dulu telah dikirim undangan dan bergerai undangan itu atas nama Anak Domba Allah, untuk mengingatkan kepada mereka, mengajak mereka bahwa pesta jamuan akan segera dimulai, sehingga Sang Tuhan mengundang para tamu-tamu terhormatnya Dia. Tamu-tamu kehormatannya diundang untuk hadir di dalam pesta tersebut. Bagaimana reaksi para tamu yang telah menerima undangan? Bapak Ibu, pagi hari ini ada di rumah masing-masing. Anda, saya beritahu bahwa Anda adalah tamu kehormatan yang diundang di dalam pesta perjamuan itu. Bapak Ibu mungkin salah satu dari sekian orang yang diundang hadir di dalam pesta perjamuan Anak Domba Allah. Dan berita terkini yang perlu Bapak Ibu dengar bahwa pesta perjamuan itu akan segera dimulai. Saya ulangi, pesta perjamuan itu akan segera dimulai, sehingga Sang Tuhan mengharapkan kehadiran para undangan-undangan yang terhormat itu. Dan mungkin salah satu di antaranya adalah saudara yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran ini. Bagaimana reaksi para tamu-tamu yang telah diundang sekian lama dan telah menerima undangan yang dimantaikan oleh Anak Domba itu? Bagaimana reaksi mereka? Kita lihat. Saya bacakan buat kita di dalam ayat yang ke-18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Kemudian orang kedua berkata, yang lain lagi berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Sang tamu yang ketiga berkata, "Aku baru kali dan karena itu aku tidak dapat datang." Halo para tamu-tamu, para tamu-tamu yang diundang oleh Tuhan, saya menyerukan pagi hari ini, pesta akan segera dimulai. Di dalam perumpamaan yang diberitakan oleh Tuhan ternyata bahwa tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu yang telah menerima undangan dari Sang Tuhan, ternyata mereka menolak undangan itu. Menolak artinya tidak menghargai undangan yang diterima dari Sang Tuhan itu. Menolak artinya bisa saja dia lupa terhadap apa yang disampaikan, undangan yang telah diterima. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan para tamu-tamu tersebut menolak undangan yang begitu kudus, undangan yang begitu mulia? Apa yang menyebabkan mereka menolak semuanya itu? Sementara mereka sendiri tahu bahwa undangan itu adalah undangan jamuan dengan Anak Domba Allah, Sang Tuhan, pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Kok sampai mereka bisa menolak? Dan mungkin di antara saudara, Bapak Ibu yang pagi hari ini adalah pribadi-pribadi yang menolak undangan itu. Cuma Bapak Ibu tidak sadar kalau sedang menolak undangan itu. Kenapa mereka menolak? Yang pertama
dengan undangan pertama. Mereka menyampaikan undangan yang mereka telah terima pada undangan pertama. Undangan kedua yang hadir itu adalah undangan dari pribadi yang juga mirip dengan undangan sang tuan pertama, sehingga mereka terpaksa harus meninggalkan undangan yang pertama dan mengikuti undangan yang kedua. Undangan yang kedua datang dari siapa? Dari iblis. Iblis yang mengundang, tetapi undangannya dibuat sedemikian rupa sehingga para tamu-tamu yang telah diundang itu tidak bisa menolak undangan itu, dan mereka harus menghadiri undangan itu. Bukan sekedar mau menghadiri, tetapi banyak di antara undangan itu telah membuat perjanjian dengan undangan kedua. Si pemilik undangan mereka membuat perjanjian dengan pemilik kedua, sehingga mereka berkata, maaf, saya tidak bisa hadir. Saya harus memenuhi undangan yang kedua ini karena saya telah membuat janji yang cukup kuat dengan dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, berdoa, menyanyi, beribadah dan seterusnya, tapi ketika hati Anda mengikatkan diri dengan dunia ini, Anda telah membuat perjanjian dengan undangan kedua, dan si pemilik undangan itu adalah iblis. Tanpa sadar, di antara kita banyak telah mengikatkan diri kita dengan undangan kedua. Apa itu? Dunia dan segala kesenangannya. Oh, saya tidak. Saya mohon diuji dulu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran ini, lalu berkata dalam hatinya, saya tidak menolak, saya tidak sedang mengikatkan diri saya, atau saya tidak sedang membuat perjanjian dengan si pemilik undangan kedua, ujilah, pertanyakan betul, betulkah saudara tidak sedang mengikatkan diri, atau sedang menunggu, atau sedang menghadiri undangan kedua. Kesenangan, kepentingan seseorang ketika dia datang kepada Tuhan, membawa suatu kepentingan, menghadirkan kepentingan, syarat ingin memenuhi sesuatu yang duniawi, dia telah menolak undangan dari sang Tuhan itu. Banyak orang terikat hari ini dengan dunia ini, dengan segala kesenangannya, sehingga waktu untuk Tuhan, proses implementasi praktek percaya kepada Tuhan, yang penting aku hadir di gereja, yang penting aku bisa melayani, yang penting aku bisa menyanyi, yang penting aku bisa berkhotbah, cukup. Itu tidak cukup. Saya beritahu, itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Kalau kita semua hanya sekedar bermain di area itu, saya beritahu bahwa kita sedang menolak undangan itu. Dan mungkin di antara kita ada yang sedang berkata, mohon maaf, saya tidak bisa masuk dalam area seperti itu, saya tidak bisa menghadiri undangan itu. Saya sering memberitakan firman Tuhan. Saya harus jujur berkata bahwa firman kebenaran Injil yang saya beritakan berbeda dengan apa yang saudara sering dengar. Kalau saudara tidak merenungkan ini, lalu berkomitmen untuk berubah, salah satu kemungkinan saudara adalah orang-orang yang menolak undangan sang Tuhan itu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merubah paradigma berpikir, cara percaya saudara harus diubah. Kalau tidak, goodbye. Apa yang saya sampaikan lewat begitu saja. Nah, suatu waktu nanti kita semua bisa menyesal kenapa saya tidak melakukan itu. Mereka terikat dengan undangan lain. Yang kedua, bahwa ternyata undangan kedua itu lebih menjanjikan daripada undangan pertama. Undangan pertama telah diterima, tapi tidak ada kabar setelah itu. Kapan datangnya simpang siur berita? Akhirnya orang lebih cenderung untuk fokus kepada undangan kedua, karena itu
menjanjikan. Ada yang punya kebun, ladang yang harus dicek. Ada yang punya sapi yang sudah dikebiri harus dicoba sehingga bisa menghasilkan apa yang dia inginkan. Ada yang kan masih menikmati bulan madu sehingga dia mohon maaf dia tidak bisa hadir di dalam undangan itu. Itu semua adalah kesenangan-kesenangan dan menjanjikan. Untuk apa hadir ke undangan itu? Selesai sudah. Saya lebih mending mengecek ladang saya, mending mengecek sapi yang lagi dikebiri supaya dia bisa menghasilkan sesuatu buat saya untuk masa depan saya. Adakah di antara kita yang datang pagi hari ini hanya ingin mencari berkat Tuhan? Mohon maaf, lebih baik Anda tidak usah ikut mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya dan saudara hari ini, karena situasi demikian, dunia itu sedang bergoncang, wabah ini sedang mencengkram orang, menimbulkan ketakutan. Lalu saudara datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk memohon perlindungan Tuhan agar saudara bisa nyaman. Lebih baik saudara tidak usah datang. Apakah salah? Tidak. Kita kan harus memohon perlindungan Tuhan. Betul. Dan memang saya tahu banyak di antara saudara-saudara semua sedang punya pikiran seperti itu. Saya pada situasi begini saya harus mencari memohon perlindungan Tuhan supaya saya terus dibimbing, dilindungi untuk terhindar dari semua yang sedang terjadi di dunia ini. Pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab adalah, pantaskah saya dan saudara menerima perlindungan itu dari Tuhan? Kita pantas gak menerima perlindungan itu? Jangan kita berteriak meminta perlindungan sementara kita tidak mengoreksi. Pantaskah saya menerima undangan itu? Pantaskah saya menerima perlindungan Tuhan? Seseorang anak kalau misalnya bapaknya sudah memerintahkan demikian, tetapi dia tidak taat, dia taat apa adanya saja. Saya kemarin dua minggu yang lalu saya sudah berbicara kepada bapak ibu semua. Kita ilustrasikan demikian. Tidak taat, tetapi ketika dia dalam bahaya dia datang, mohon Bapak lindungi saya, bebaskan saya dari permasalahan ini. Lalu ada lagi yang datang, Bapak, semua perintahmu telah kulakukan. Dalam situasi walaupun situasi saya dalam keadaan sulit, saya hanya dengan melakukan apa yang Bapak perintahkan kepada saya. Saya percaya. Yang penting saya taat apa yang diperintahkan Bapak kepada saya. Saya lakukan itu dengan baik. Saya tidak minta sekalipun, Bapak sudah pasti melindungi saya. Itu sikap iman orang-orang Kristen yang dewasa. Hanya mereka memohon, itu anak kecil. Baik, mari kita koreksi diri kita sehingga kita layak untuk dilindungi, kita layak untuk bisa hadir di dalam undangan itu. Jangan menolak undangan itu karena kesenangan dunia. Ya. Dunia banyak mengikat orang. Ada kepentingan datang kepada Tuhan, tetapi ada kepentingan. Itu pun menjadikan kita sebagai tamu-tamu yang menolak undangan Tuhan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah tamu-tamu kehormatan itu, yaitu saudara-saudara semua yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran, mendengarkan peringatan kebenaran firman Tuhan ini, maka apa berikutnya perintah yang disampaikan Tuhan? Sang Tuhan kepada hamba-hambanya lagi, pergilah cari orang di pinggir jalan sana, tarik orang-orang miskin dan seterusnya, bawa ke sini, isi, karena perjamuanku dimulai setelah ini penuh. Setelah isi rumah undangan kursi-kursi ini penuh. Mereka menjawab, semua sudah kami lakukan, tetapi masih ada yang kosong. Maka langkah terakhir, paksa, pergi temukan orang, paksa mereka, bawa mereka ke sini untuk mengisi kursi yang masih kosong. Sementara para undangan-undangan pertama yang telah menerima, sang tamu-tamu yang telah menerima undangan itu entah kemana pergi. Mereka sudah ke ladang, mereka sedang mengecek sahabat lembunya, mereka sedang berbulan madu karena baru selesai menikah. Paksa mereka bawa masuk ke sini. Dengan berbicara demikian, kita teringat apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa yang terdahulu
menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu, kalau kekristenan saya dan saudara percaya kepada Tuhan, standar-standar normal-normal yang seperti saya dan saudara atau Bapak Ibu jalankan hari ini, kemungkinan kita tidak layak untuk bisa hadir di dalam undangan itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan itu memerintahkan untuk memaksa orang yang ada di luar, bawa sini duduk, perjamuan akan segera dimulai. Bapak Ibu, saya beritahu saudara bahwa orang-orang di luar Kristen yang ketiganya percaya kepada Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menerima itu secara pribadi dengan tulus. Orang-orang yang tadinya bukan orang Kristen, ketika mereka menerima itu, mereka lebih militan daripada orang-orang Kristen. Jauh lebih militan daripada orang-orang Kristen. Mengasihi Tuhan lebih ekstrim daripada orang-orang Kristen. Padahal itu seharusnya porsinya Bapak Ibu saya saudara ketika kita mengenal Tuhan. Ternyata porsi itu kita tidak ambil. Kenapa? Kita dinakodkan oleh undangan yang lain. Kita udah terlalu lama, udah begitu saja. Gereja berjalan begitu saja, liturgi yang penting jalan. Tetapi kebenaran kita tidak pernah gali sejauh mana kebenaran itu, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Masih terlalu dangkal. Ini peringatan buat saya dan saudara. Ini peringatan. Kalau kita masih berani menolak undangan-undangan itu, maka kemungkinan kita tidak bisa masuk ke dalam ruang pesta itu. Kenapa? Karena kursi kita sudah diduduki orang lain. Ciri-ciri orang yang menolak undangan Tuhan, berwatak duniawi. Yang dicari adalah hawa nafsunya, kesenangannya, kepentingannya di dalam melayani Tuhan. Supaya dihormatilah, supaya dapat duit lah, supaya apalah, ya, supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan berkelimpahan, bisnis diberkati, usaha diberkati, sakit sembuh dan lain sebagainya. Bermain di area itu, dan banyak orang Kristen hari-hari ini bermain di area itu. Aduh Bapak Ibu, sadar, mari kita harus mengoreksi diri kita. Semua itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mempertanyakan apakah saya layak di hadapan Tuhan untuk memperoleh semua itu atau tidak. Itu masalahnya. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Selama ini yang kita dengar, kamu diberkati, kamu diurapi, kamu di ini, kamu nanti masuk surga. Semua itu sepanjang hari dibombardir ke dalam otak kita. Akhirnya kita tidak pernah mengurus diri kita. Kita hanya mengurus apa yang menjadi bagian Tuhan. Berhentilah, bertobatlah, berbaliklah, koreksi. Mengoreksi diri itu penting. Kalau tidak, kita tidak masuk di dalam undangan itu. Undangan yang pertama itu membuat saya dan saudara tidak nyaman hidup di dunia ini. Itulah sebabnya kata Yesus, kalau kamu tidak bisa melepaskan diri dari semua ikatan dirimu, kamu tidak layak menjadi muridku. Menjadi murid Kristus ternyata bukan senang-senang, tetapi menderita. Terbukti para rasul, para murid-murid semua mati secara tidak wajar, kecuali Yohanes. Itu pun digoreng lebih dulu. Ya, itu pun digoreng lebih dulu. Semua menjadi tidak wajar, hidupnya tidak nyaman. Kok Kristen hari ini kok mau nyamannya? Kristen model apa nih? Kita teladani Tuhan kita. Jangan ikuti undangan lain. Jangan terikat dengan undangan lain. Sementara enak, nikmat, ya apa adanya. Ibadah persembahan dan seterusnya. Belum lagi kita datang ibadah memberikan sesuatu, main angka presentasi dengan Tuhan. Bahwa kamu sekian ya, saya sekian ya, nanti terus begini lagi. Sudahlah, sangat tidak layak dan tidak pantas kita sebagai Kristus telah menyalibkan dirinya untuk kita menembus dosa kita, lalu kita memperlakukan Tuhan secara tidak pantas. Berhitung dengan Tuhan itu dosa. Ini kan lain kan Bapak Ibu, nggak mendengarin begini kan. Saya sedang mengajak saudara Bapak Ibu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau atau tidak, mau pilihan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang kita tidak pernah tahu. Maka sambutlah undangan itu.
Bapak Ibu, ya. Beranilah untuk tidak nyaman ketika saudara mau mengikuti Kristus. Berani untuk tidak nyaman, tapi kalau saudara cari-cari nyaman, sudahlah. Yang mungkin sementara ini saudara bisa berjalan, oke, tidak ada masalah. Tetapi di akhir perjalanan hidup saya dan saudara, di kematian kita nanti, sesuatu akan berbeda dengan apa yang saya dan saudara harapkan hari ini. Mungkin suasananya berbeda. Yang kita harapkan adalah surga-surga yang setiap hari dijanjikan kepada kita, ditawarkan kepada kita oleh pembicara. Ternyata yang kita temui adalah apa? Ini yang saya dengan tulus hati mengingatkan saudara-saudaraku semuanya. Halo jemaat Mandiraja, bertobat, berbalik, koreksi diri, perkarakan diri kita masing-masing. Mau kemana setelah dibalik kuburan? Dibalik peti mati, apa yang terjadi? Apakah benar seperti yang kita terima janji-janji selama ini? Tidak, saya katakan tidak. Sebab pribadi kita masing-masing harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pendeta gembala tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Masing-masing diri kita. Maka kita harus memperkarakan hidup kita yang sudah benar atau belum. Banyak yang mengkhotbah pakainya yang mengarahkan. Tetapi ketika saudara saya tidak benar di hadapan Tuhan, saudara tidak bisa. Itu saya jangan sama Pak Lopez itu. Mau ngomong ke Pak Lopez, kita tidak bisa. Pribadi kita masing-masing, termasuk suami istri, anak, orang tua, tidak bisa. Masing-masing kita harus berhadapan dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan informasi yang cukup penting buat Bapak Ibu dan kita semua, termasuk saya. Saya peringatkan bahwa kalau hidup kekristenan kita berjalan seperti normal saja, saya beritahu saudara bahwa kursi saudara yang tadi disiapkan oleh sang Tuhan itu sudah diduduki oleh orang lain. Saudara rela? Silakan. Kalau tidak, bangun, segera tinggalkan undangan yang lain itu. Hadiri undangan yang pertama. Sekali lagi, undangan kedua itu memberikan jaminan kehidupan yang enak. Tetapi undangan pertama besar kemungkinan membuat saudara tidak nyaman di dalam perjalanan hidupnya menuju kepada kursi. Berjalan untuk menduduki kursi itu tidak enak. Makanya sekali lagi saya peringatkan, jangan main-main dengan hidup ini. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak ada kepastian. Kapan selesai ini? Apakah mungkin kita salah satu dari mungkin salah satu yang bisa menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam menghadapi situasi seperti ini? Kita tidak pernah tahu. Mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Kita selidiki, harus ambil keputusan undangan mana yang mau dilepaskan ini. Karena di dalam hidup kita, di perjalanan kita ini, dua undangan ini sudah ada. Di setiap pikiran kita, keinginan kita, semua dua undangan ini sudah ada. Kita pegang dua-duanya ini, dan dua-duanya berebutan, ya. Dan saya beritahu bahwa undangan kedua itu lebih menjanjikan, lebih memberikan kenyamanan, lebih memberikan suatu hal yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kemungkinan kita akan pilihnya. Kalau kita tidak pahami apa arti undangan pertama itu. Undangan pertama mengajak saya dan saudara untuk menikmati hidup yang kekal bersama anak domba. Undangan kedua memang menjanjikan di saat-saat ini, tapi di ujungnya itu adalah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, pilih undangan yang tepat untuk perjalanan hidup saya dan saudara. Jangan sampai kursi yang sudah disediakan buat saya dan saudara itu direbut oleh orang lain. Siapa mereka? Fakir miskin yang ada di jalan, orang buta, orang lumpuh dan lain sebagainya. Ternyata tidak itu saja, orang yang telah dipaksa Tuhan untuk bisa hadir menduduki kursi yang seharusnya kursi itu buat kita. Ternyata mereka yang menduduki. Waspadalah dalam perjalanan iman kita, kekristenan kita. Mari waspada, jangan sembrono. Harus mengerti kebenaran ini dengan baik, ya. Harus mengerti dengan baik. Bapak Ibu, saya sering dan setiap kesempatan yang ada, saya terus berbicara kepada saudara, saya mengajak saudara. Tapi
Tapi apakah saya juga tidak tahu. Ya, tugas saya hanya memberitakan, hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Perkara saudara mau merespon, mau menangkap dan mau berubah atau tidak, itu keputusan ada di tangan saudara semuanya. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Tugas saya memberitakan isi hati Tuhan. Saya sering berulang, saya berbicara di depan ketika saya di depan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak sekolah pendeta. Saya tidak sekolah Alkitab. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pesuruh Tuhan. Pesuruh itu yang dipegang adalah apa yang diberitakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, itu yang harus disampaikan kepada orang lain. Sebab kalau yang disampaikan itu berbeda, berbahaya buat dia, berbahaya buat orang lain. Saya sampaikan bukan kebenaran Injil. Saya membunuh diri saya sendiri dan saya membinasakan saudara-saudara semua. Makanya para hamba Tuhan, hati-hatilah berbicara tentang Injil. Hati-hatilah menyampaikan kebenaran Injil kepada siapa, kepada jemaat, kepada siapapun. Hati-hati, karena pemimpin itu sangat menentukan. Kami di dalam perjalanan ada sesuatu istilah bahwa pemimpin itu memegang kunci penting di dalam membawa pemimpin kelompok yang dipimpinnya. Sehingga kadang kami di dalam ini ada istilah bahwa apabila 1000 macan atau 1000 harimau dipimpin oleh 1 ekor kambing, maka 1000 harimau itu lama-lama menjadi kambing. Mereka akan menjadikan, sekalipun mereka adalah harimau, tetapi karena yang legalitas untuk memimpin mereka adalah kambing, wataknya lama-lama kambing juga. Tetapi 20.000 kambing dipimpin oleh seekor singa atau domba lah yang agak bodoh-bodoh sedikit itu, ya. 1000 ekor domba dipimpin oleh seekor singa, maka karakternya yang mungkin lemah lembut dan lain sebagainya itu lama-lama akan menjadi seperti singa. Pemimpin memegang kendali penting dalam membawa jemaat kepada kerajaan Allah. Para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, waspada dan hati-hatilah. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, rekam betul sehingga nanti ke depan Bapak Ibu bisa tidak salah langkah. Karena saya beritahu bahwa situasi gereja-gereja hari ini banyak kita keluar dari kehendak Tuhan. Ya, banyak kita keluar dari kehendak Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu, mari setelah mendengarkan kebenaran ini, ikhlas dan rendah hatilah untuk kita mau bertobat. Kita mau menghadiri undangan itu. Jangan menolak, jangan menolak. Bahaya kalau kita menolak, bahaya. Ya, kalau kita menolak, bahaya. Yang harus ditolak adalah undangan lain. Kalau saya dan saudara mau ingin berkenan di hadapan Tuhan, tolak undangan lain, rendah diri, terima hadiri undangan pertama dengan cara menjalaninya dalam hidup kita. Selama kita masih diberi waktu untuk hidup, menjalaninya, untuk mencapai undangan itu, menjalaninya hari-hari ini. Makanya saya bilang tidak nyaman untuk jalan tempuh menuju pada kursi berjamaah itu, tidak nyaman. Ya, jangan ada kepentingan. Lucuti semua kepentingan diri kita. Hak-hak kita tinggalkan dulu. Mari kita mengejar kursi yang telah disediakan oleh domba Allah itu. Setiap saat kita bisa menghadapi situasi itu. Kita tidak pernah tahu. Saya pernah kemarin tiba-tiba seseorang teman saya dalam kondisi sehat, saya biasa barusan menghubungi, tiba-tiba beritanya telah meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu. Di saat itu semua berakhir. Apa yang kita kerjakan kita akan temui di saat di balik kematian kita. Situasi dunia, ya banyak orang berbicara di orang ini akhir zaman. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita punya iman, kita membaca, ya kita harus waspada. Kita harus waspada, ya. Jangan kita terlalu menganggap bahwa itu biasa-biasa saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengarkanlah alarm peringatan ini. Selagi masih ada waktu, mari kita berubah diri kita. Mari kita bertekad untuk mengikuti jalan Kristus sekalipun sulit, agar undangan yang telah dimateraikan oleh domba Allah itu
kita dapat hadir dan kursi kita tidak direbut